Ini mudah-mudahan lebih meningkat tarawihnya. Kemudian yang kedua, insya Allah juga anak-anak tidak begitu berisik. Tadi alhamdulillah anak-anak juga hening. Jadi kalau ada ibu-ibu yang datang bawa anak, alhamdulillah rupanya tadi kenapa kok anak-anak enggak pada berisik. Rupanya kita alhamdulillah sudah ada bangunan baru ingat. Sebelah selatan masjid itu ada bangunan dan luas 4 kelas, tapi nggak ada sekat di tengahnya sehingga anak-anak bebas mainan di sana. Jadi kalau yang bawa anak-anak kecil supaya nggak mengganggu tarawih kita di sini, dititipkan aja di sana. Ibu-ibu yang tidak sholat tapi dia ingin menyaksikan juga keramaian di sini, ingin ikut suaminya sholat di sini tapi dia lagi nggak sholat, lagi berhalangan, ingin juga bawa anaknya ke sini, di bangunan selatan, sebelah selatan ada. Walahan mungkin anaknya nangis di sini nggak enak ganggu jamaah, bisa naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2, lantai 2 itu juga bebas untuk ibu-ibu, lantai 2 masjid atau di bangunan sebelah selatan, sehingga tidak mengganggu jamaah di sini. Jadi kita sholat tidak ada berisik, suara anak-anak seperti tadi enak. Nah, didengarkan ini ibu-ibu terutama. Kalau misalnya anaknya nangis dan kamu sedang lagi nggak sholat, atau mungkin anaknya nangis, daripada anakmu nangis mengganggu yang lain, nggak apa-apa. Kamu lagi sholat, batalkan sholatmu, nggak apa-apa. Kamu batalkan, kemudian diamkan anakmu. Mungkin kamu nggak diam, nggak apa-apa. Di sebelah selatan kamu keluar pintu selatan itu ada bangunan di sana, atau naik ke atas pun nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah mulai ada tambahan gedung. Kemudian juga parkiran, alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Semenjak berdiri masjid ini, setiap tarawih dan setiap ada acara tablik akbar, kita di sini melihat jamaah ramai, barakallahu fikum ya ikhwan. Saya terus terang setiap sholat tuh nangis mengingat, ya Allah, betapa besarnya nikmat dan karuniamu ya Allah yang Kau berikan kepada kami. Dan itu nangis terharu, barakallahu fikum, mengingat bagaimana perjuangan kita untuk bisa mendapatkan masjid dan bahkan beberapa kapling di belakang, barakallahu fikum. Antum tahu bahwa ini adalah tadinya ruko, 4 ruko, dan juga tentunya tidak lepas berdirinya masjid kita ini sampai semegah ini, alhamdulillah, tidak lepas dari, barakallahu fikum, peran kuat 2 dari ikhwan kita, yaitu keluarga besar Cemara Aluminium dan keluarga besar Benmari, Apotik Benmari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta, memberkahi keluarga mereka dan memberkahi harta mereka semua, amin ya rabbal alamin. Tidak lepas dari peran dua keluarga besar ini. Keluarga Cemara, Pak Rudi, Pak Bram, Pak Rijal, keluarga Apotik Benmari, Istana Printing, Pak Ferry, Pak Vero, kemudian Pak Yayat, semua keluarga besar mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta mereka, memberkahi keluarga mereka dan memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Berawal dari ruko, kemudian kita jadikan secara prematur, jadikan masjid, cuman pasang pelang di depan situ. Kemudian sempat di tengah jalan mandek itu cicilan BCA-nya, karena di sertifikat di BCA. Kemudian barakallahu fikum, perjalanan memang agak alot, agak susah mungkin kalau dibayangkan. Ada jamaah-jamaah kita yang kadang udah mulai mengundurkan diri, tapi bagi saya semuanya biarkan takdir berbicara. Setiap orang datang dari sini minta mau dibangunkan, selalu syaratnya sertifikat wakaf. Nggak mungkin sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf kita, sertifikat di BCA nggak mungkin diambil, harus lunas. Kurang 400 juta atau 600 juta. Dari mana uang segitu kita? Sampai pada puncaknya akhirnya
dilelang bank. Jadi mungkin masjid di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia yang dilelang bank itu masjid kita. Dipasang dilelang di mana gitu masjid. Ada ikhwan Solo, ikhwan Jakarta ngambil ATM di BCA, keluar iklan lelang masjid kita. Telepon, benar nih Ustaz, benar. Gimana Ustaz? Gimana berisik amat lu, kalau punya duit bayarin, kalau nggak punya duit nggak usah telepon. Bilang. Oh gitu Ustaz. Terus bagaimana? Terus bayarin lo punya duit. Ya udah Ustaz, syukran jazakumullah khair. Gitu aja kok repot. Untuk apa pusing? Biarkan takdir berbicara ya. Kamu melayani agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu takutkan? Kecuali kalau kita melayani diri sendiri, kita berbuat dosa dan maksiat, takut, panik, khawatir kita. Subhanallah. Dilelang, posisi kondisi lelang. Berapa kali pertemuan kita bertemu dengan orang-orang yayasan, kita bertemu duduk. Ini gimana Ustaz? Kenapa? Ya kitanya nggak enak Ustaz, kan diketawain orang-orang yang nggak senang selama ini. Ketawa aja sampai gigimu copot bilang. Ngapain malu? Kecuali kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, diketawai orang itu malu. Tutup wajah kita. Kita melayani agama Allah Subhanahu wa taala terjadi di luar kemampuan kita, di luar apa yang kita inginkan. Apa yang mau kita biarin aja. Biarkan takdir berjalan. Oh gitu Ustaz. Ya udah. Tenang lagi akhirnya dari ikhwan-ikhwan kita di yayasan. Gitu Ustaz. Iya. Terus gimana? Nggak usah terus-terusan. Nggak usah mikir jangan-jangan saya khawatir, saya khawatir. Nggak perlu kayak gitu. Biarkan takdir berjalan dengan sendirinya. Jadi dalam kondisi kita itu udah dilelang, udah ini semuanya, sekonyong-konyong hamba Allah Subhanahu wa taala datang dari Jeddah. Tahu-tahu parkir mobil sedan di depan, turun dari mobil, saya sambut, ahlan wasahlan marhaba kaif halak ya Syekh, hayyakallah. Datang ini namanya Syekh Faiz, Masya Allah, hadza Yamani. Kamu dari Yaman? La, saya bukan dari Yaman. Bahasa kamu kayak bahasa orang Yaman. Saya 9 tahun di Yaman. Oh pantas kata dia. La fadal. Ta'al. Begitu turun dari mobil lihat kiri kanan. Syahada ya Syekh Mustafa. Apa ini Syekh Mustafa? Masjid. Masjid seperti ini. Allah hadid. Apaan? Saya bilang ya akhi ushkur rabbak. Ya akhi bersyukur kepada Allah. Allah memberikan fasilitas seperti ini. Geleng kepala habis itu bangun ya akhi maafi fulus minni, fulus dari saya, kamu bangun. Ini bukan tanah saya ya, bukan tanah saya, meshak ya Nabi bilang, bukan hak saya, ini tanah milik orang lain, milik ikhwah, sertifikat di BCA. Saya nggak mau tahu, pokoknya bangun, kamu bayarin dong tanahnya. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tanahnya, pokoknya saya mau taunya bangunan aja. Aduh, saya ada satu kapling di belakang itu, kalau mau bangun yang sana aja. Lihat mana tuh belakang sana berapa? Kamu mau bangun masjid Majnun katanya. Jamaahnya kodok. Aduh, terus gimana? Ya pokoknya bangunin. Lah ini sertifikat masih di PJS, BCA status masih lelang. Pokoknya saya nggak mau tahu, bangun. Wah ini baru namanya tantangan. Saya nggak punya sertifikat, ini belum, saya nggak mau tahu, pokoknya bangun. Tuh, boleh juga ini. Pulang 2 minggu telepon. Ini duit sudah masuk 50 juta, per pekan insyaallah transfer 50 juta. Per pekan 50 juta masuk, kamu bangun. Aduh. Di ATM masih ada lelang Masjid Ibnu Sirin. Kumpul kita di yayasan. Orang-orang yayasan di rumahnya Pak Bram waktu itu kita kumpul. Kemudian semua ikhwan-ikhwan kita dari yayasan, keputusan di tangan Ustadz. Kita nggak bisa memutuskan apa-apa Ustadz, kita nggak bisa bicara apa-apa Ustadz. Benar nih keputusan di tangan saya. Apapun yang saya putuskan, kalian siap mental? Siap Ustadz. Keputusan di tangan Ustadz. Baik. Kalau begitu saya ketuk palu, bangun. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir saya khawatir, jangan-jangan nanti. Nggak usah bersetan dengan saya khawatir. Biarkan takdir berbicara. Bangun, bongkar,
2 hari langsung datang tukang eksekusi, bongkar langsung. Sampai BCA-nya datang kemari, ketua cabangnya. Apaan nih? Serah aja, pusing aja udah. Dunia itu kalau dipikirin stres. Bikin jalan, rencana sambil cicilan, sambil ini semua, sambil itu. Subhanallah. Jadi di situ saya, kenapa barakallahu fiikum saya katakan setiap tarawih, setiap melihat jamaah masjid kita ini ramai, nangis saya, teringat subhanallah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Donaturnya dari Jeddah hanya bangunan tanah, sementara kita tanah masih utang ratusan juta. Sampai sekarang saya nggak ketemu orangnya, saya nggak kenal orangnya, saya nggak tahu dia hamba Allah gitu aja. Mudah-mudahan ketemu di surga nantinya. Ustadz, saya dengar Ustadz lagi bangun masjid. Ustadz masih ada kekurangan dana berapa ratus juta. Masya Allah. Waktu itu saya tunjukkan ke bendahara yayasan kita, Pak Rudi Cemara. Mas, ini diisi mas, angka berapa? Kurang 800 juta Ustaz. Ana bilang itu bukan kurang Pak, itu nggak punya duit, malu-maluin. Kecuali kalau anggaran masjid kita miliaran, kurang 800 juta itu wajar. Anggaran masjid kita nggak ada 1 miliar, kurang 800 juta itu nggak punya duit namanya, malu-maluin. Yang wajar lah sebenarnya. Tak isilah 300, masuk bertahap, masuk sampai lunas, ambil sertifikat dari BCA, sekarang udah ganti alhamdulillah, udah sertifikat kita yayasan. Jadi berkah, masya Allah, tenang. Jadi itu yang bikin saya nangis terharu ya ikhwan, masya Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena siapa-siapa, kita hanyalah sebab, tapi semua itu adalah faktor daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillaha yasduqka. Kalau kamu niatmu benar bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu membela dan berpihak pada kamu. Sementara orang-orang yang lemah imannya, nggak mungkin, mana bisa jadi, dari mana, dari kamu nggak beriman kepada Allah, kamu lemah imannya. Nah, jadi ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai bisa berdiri seperti ini, sampai kemudian alhamdulillah dapat satu kapling juga di belakang, sampai sudah nguruk jalan juga alhamdulillah. Dan semua itu sekali lagi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, jadikanlah bulan suci Ramadan ini momentum untuk Al-Qur'anul Karim. Kalian santri maupun santriwati khususnya, saya mau lihat siapa yang paling banyak hatam Qur'annya nanti. Coba dapat hadiah insyaallah nanti. Kalau saya biasanya anak-anak saya, tapi sekarang yang gede-gede, yang kecil-kecil aja sekarang. Yang kecil-kecil biasanya hatam Quran, satu kali hatam 50.000. Tapi kalau nanti ternyata hatamnya banyak, saya nawar. Nah, habis anaknya banyak gimana? Yang satu datang saya hatam 5 kali, yang satu datang saya hatam 6 kali. Aduh, 350 bangkrut perusahaan, nawar. Jadi kalian santri dan santriwati, saya ingin lihat siapa yang paling banyak hatam Quran tahun ini. Hatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu beliau dijelaskan dalam riwayat hidupnya, beliau menghatamkan Quran di luar bulan Ramadan setiap bulan 30 kali. Berarti setiap hari 1 kali hatam. Di bulan Ramadan beliau hatam Quran 60 kali dalam 1 bulan Ramadan. Berarti 1 hari 2 kali hatam. Udah kurangi dulu durasi HP, kurangi dulu bulan suci Ramadan, jadikan bulan Quran. Jadikan, dekatkan diri kamu kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah undang-undang kehidupan kita. Suatu negara akan teratur, akan tertata, akan kondusif kalau undang-undangnya jelas dan diterapkan. Tapi kalau undang-undangnya tidak jelas atau undang-undangnya jelas tapi tidak diterapkan, ya berantakan. Sama hidup kita, hati kita kenapa berantakan? Gampang ditimpa waswas, gampang diterpa waswas, gampang hasad, gampang iri, gampang dendam, gampang benci, gampang sedih, gampang waswas. Kenapa? Jauh dari undang-undang Al-Quran. Maka dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini, Ramadan ini momentum untuk dekat dengan Al-Quran, untuk kembali kepada Al-Quran, untuk berazam, saya akan hatam Quran
paling tidak setiap 10 hari 1 kali hatam, berarti 3 kali lumayan. Syukur kalau setiap hari 10 juz. Ayo bersaing dan berlomba. Bersaing dan berlomba. Al-Quran dustur hayatina, undang-undang dalam kehidupan kita. Jadikan bulan suci Ramadan bulan Al-Quran. Jangan kemana-mana datang bawa handphone, gak pernah pisah. Al-Quran gak pernah dibawa. Paling tidak ambillah Al-Quran. Bisa insyaAllah ta'ala hatam Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Dan seperti yang pernah saya sarankan, kalau mau ingin hatam Quran itu punya program. Kalau kamu tidak punya program, baca semaunya semampunya, nggak selesai-selesai. Baca baru 2 lembar, ada WA, Quran dilipat. Nanti besok baca lagi, lipat lagi. Tahu-tahu begitu buka 10 lipatan. Mana yang terakhir ini? Mana yang benar lipatan Quranku ini? Udah penuh dengan lipatan. Tapi kalau kamu punya agenda, setiap hari pokoknya saya baca 1 juz. Setiap hari pokoknya saya baca 2 juz. Itu kamu akan merasa berhutang. Begitu mau tidur, Masya Allah, 1 juznya saya belum selesai hari ini. Saya nggak mau tidur sebelum hatam. Begitu esok harinya, lupa hari ini baca 1 juz karena mungkin sibuk, karena mungkin banyak aktivitas. Lupa, esok harinya, Masya Allah, kemarin saya lupa baca 1 juz. Hari ini saya harus selesai 2 juz. Qadha sama yang kemarin. Terus seperti itu. Nggak taunya hatam Al-Quran, barakallahu fikum. Jadi kalau mau ingin hatam itu punya program berkesinambungan. Ya jelas. Kamu punya program mau berapa kali, mau berapa hari hatam Quran ini. Mau hatam 10 hari, berarti 1 hari kamu harus baca 3 juz. Mau hatam 1 bulan sekali, berarti 1 hari kamu baca 1 juz. Mesti seperti itu. Pokoknya mau jam 10 malam, mau jam berapa, belum selesai 1 juz, saya mau selesaikan dulu, baru tidur. Jadi sesibuk apapun mesti ingat. Kalau tidak, kamu akan nggak pernah tamat, nggak pernah akan selesai. Nah, itu aktivitas Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas. Juga yang kedua dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jadikan bulan suci Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW menjadikannya bulan karam. Bulan kedermawaan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin fayudarisuhu al-Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rih al-mursalah. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan paling dermawannya beliau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kata Ibnu Abbas, Rasulullah lebih dermawan bahkan daripada angin yang berhembus. Masya Allah. Maka lawan. Makanya kalau antum haji, umrah atau itikaf, terutama itikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bahkan bukan hanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi aja, di mana aja, antum makan tahajud. Nggak usah bawa makanan, nggak usah mikir bawa makan apa di sana. Duduk aja menjelang buka puasa sampai sahur di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, nggak bakal kelaparan. Orang sana ogah mereka mau makan satu orang dah. Duduk aja di sana. Mereka datang tarawih bawa termos, ada yang isinya kopi, ada yang isinya teh. Kemudian kamu lagi duduk ditawari kahwa ya, kahwa, kopi. Ini baru dikasih kahwa, lewat lagi orang syahi. Ya Allah, syahi, kasih syahi lagi. Udah 2 gelas kopi sama teh nih. Lewat lagi orang khubz roti, ambil roti lagi. Jadi itu luar biasa. Ada yang bahkan tidak punya apa-apa sama sekali. Yang tidak punya, dia cuma punya modal jergen 2 liter. Begitu menjelang buka puasa dia ngisi air zam-zam, berdiri di jalan pakai gelas aqua. Ya Allah, ma' zam-zam ya akhi, ma' zam-zam, ambil air zam. Kenapa berusaha untuk dermawan? Nuaiman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia tapi miskin dia. Miskin tapi dia ingin berbagi. Apa yang bisa saya berikan hadiah kepada Rasulullah dengan kondisi saya miskin seperti ini? Ada orang jual madu, dipanggil ini penjual madu, tolong madu kasih ke rumah itu, urusannya belakangan bayarannya. Datanglah penjual madu ini, kemudian dikasih kepada Rasulullah, ketok pintu, kasih Rasulullah. Penjual madu, Rasulullah ambil, terima kasih, tutup pintu.
perasaan Rasulullah yang namanya dikasih ya berarti ya gratis. Ternyata penjual nunggu di depan pintu. Nunggu, ini orang kok nggak bayar, nggak keluar-keluar. Dikiranya gratis apa saya ngasih madu ini. Lama. Ada kan sahabat kita yang biasa kayak gitu juga. Datang bawa makanan, kita makan, tahu-tahu pergi nagih, bayar sedikit. Jadi ini orang datang lama nunggu di depan pintu Rasulullah, kok nggak bayar ini orang. Gedor lagi pintu. Gedor. Saya udah capek nunggu kok madu saya nggak dibayar-bayar. Loh, yang ngasih siapa? Kan kamu ngasih ke rumah saya. Saya nggak ngasih. Saya disuruh Nuaiman, katanya saya suruh kasih Anda yang bayar. Tak pikir sudah diomong. Astagfirullah, kata Rasulullah, Nuaiman. Rasulullah SAW, Masya Allah, Nuaiman. Ya sudah, bayar madunya. Terus dipanggil Nuaiman. Apa maksudnya kamu seperti itu? Ya Rasulullah, saya ingin sedekah, saya ingin berbuat baik, saya ingin memberikan hadiah kepada Anda ya Rasulullah. Tapi saya ini miskin, gak punya apa-apa. Jadi saya kasih biar Anda bayar sendiri. Aduh, kata Rasulullah, hapus juga. Nah, tapi dia ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, itu tadi kisah Nuaiman ya. Ketika Abu Bakar sedang pergi di Syam dagang, tahu-tahu karyawannya Abu Bakar dijual sebagai budak. Abu Bakar sampai mumet itu. Itu Nuaiman radhiyallahu anhu arda. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika awal Rasulullah tiba di kota Madinah, semua sahabat Ansar berusaha menyenangkan Rasulullah dengan memberikan sesuatu. Mikir Ummu Sulaim, janda, tidak punya apa-apa, nggak punya kerjaan tetap juga, dia juga miskin, janda, ditinggal mati suaminya. Sementara kaum Ansar yang ini memberikan itu kepada Rasulullah, yang memberikan ini, yang ini memberikan. Dia mikir, ini seorang Ummu Sulaim, apa yang bisa saya berikan kepada Rasulullah? Nggak ada apa-apa. Datang dia cuma punya satu anak kecil, Anas bin Malik, hadiah yang termulia, Masya Allah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada satupun rumah di rumah kaum Ansar ini kecuali sudah memberikan kepada Anda sesuatu. Saya ingin memberi kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya anak kecil ini satu, Anas bin Malik. Ambil ya Rasulullah untuk pelayan Anda. Maka Rasulullah menerima dengan senang hati, diambillah sebagai pembantunya. Dan ternyata itu adalah berkah bagi Anas bin Malik sampai menjadi ulama sahabat radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi ini adalah bentuk kedermawaan. Maka jadikan bulan suci Ramadan bulan kedermawaan. Paling tidak kalaupun benar di masjid misalnya ada buka bersama, ya paling tidak bawalah walaupun satu bungkus nasi gitu. Jangan yang lain datang ke masjid ada yang bawa air minum, yang lain bawa nasi bungkus, yang lain bawa ini. Paling enak bawa anak istri gratis semuanya. Jangan gitulah. Kenapa ya kawan? Bukan masalah kita nggak mampu, tapi paling tidak perbiasakan untuk kita ini dermawan, untuk kita ini melawan rasa bakhil kita. Nah, nggak ada masalah. Antum mau sholat taraweh di sini, besok antum bawa termos yang ada kopi, yang ada teh. Setelah taraweh sambil taklim ngopi, nggak apa-apa. Berbiasa kan nggak ada masalah bagi saya. Antum sambil taklim gini ngopi gitu nggak apa-apa, santai aja. Antum mau datang taraweh bawa termos kecil isi kopi, kayak mau isi susu, kayak mau isi STMJ, kayak mau isi es kelapa muda juga nggak apa-apa. Mau isi ini juga nggak apa-apa. Bagi kepada temannya, kemudian ayo minum, fadhal. Jadi kita ingin ciptakan kondisi seperti itu. Kenapa? Kita ini jangan sudahlah, cobalah, ayo kita ciptakan. Ada yang datang bawa gorengan, ada yang datang bawa singkong rebus, ada yang datang bawa coba lawan itu rasa bakhil kita, supaya hidup kondisi karam, kondisi dermawan itu hidup. Karena itu adalah tradisi zaman jahiliyah yang kemudian diabadikan oleh Islam. Kita berbiasakan itu untuk berbagi. Kita berbiasakan untuk hidup selalu berbagi. Jangan menunggu kita kaya baru dermawan. Kapan dermawannya kita kalau begitu? Jadi perbiasakan apa yang kita miliki.
Apa yang kita punyai, walaupun mungkin cuma 1 dos air minum, nih pokoknya yang penting saya ingin berbuat baik, saya ingin sedekah, saya ingin berbuat baik. Kenapa? Ramadan ini momen untuk dermawan. Rasulullah itu paling dermawannya, kata Rasulullah, di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, Masya Allah, nggak taunya karena sudah mendengarkan ini, besok buka puasa ada yang datang bawa ayam panggang 1 utuh, ada yang datang bawa nasi kebuli, Masya Allah, ada yang datang bawa sate, ada yang datang, Masya Allah. Perbiasakan untuk melawan rasa bakhil kita ini. Paling tidak adalah rasa berbagi itu ada, rasa berbagi itu ada. Ini akhlak Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Na'am, wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.